Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pengen menjelaskan tentang materi perkawinan, yang dimana pengertian pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/74 ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Konsepsi HK Perdata Barat, perkawinan itu hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan saja, tidak ikut campur dalam keagamaan, hanya mengenal perkawinan perdata saja, yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil. Syarat sahnya perkawinan, pasal 2 Undang-Undang Nomor 1/74 telah dilangsungkan menurut hukum, agama dan kepercayaan masing-masing. Dicatat menurut perundang-undangan. Tujuan pencatatan perkawinan: yang pertama, menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas baik oleh pihak maupun pihak-pihak lainnya. Yang kedua, sebagai alat bukti. Yang ketiga, sebagai dasar pembayaran tunjangan bagi istri dan anak pegawai negeri sipil. Larangan kawin menurut BW, pasal 30-33 BW. Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan, sedara dan karena perkawinan. Kedua, larangan kawin karena oleh hakim telah diputuskan bersalah karena berzina. Yang ketiga, larangan kawin untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun. Larangan kawin menurut pasal 39 sampai dengan 44 Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, yang dimana 1. Karena perkawinan nasab antara laki-laki dengan A, seorang wanita yang melahirkan atau menurunkan atau keturunannya. Yang B, seorang wanita keturunan ayah atau ibu. Yang C, seorang wanita saudara yang melahirkan. Yang kedua, karena pertalian kerabat semenda antara laki-laki dengan A, seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya. Yang B, seorang wanita yang melahirkan istrinya ataupun yang menurunkannya. Yang C, seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusannya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al-dukhul. Yang D, seorang wanita bekas istri keturunannya. Yang ketiga, karena pertalian sesusuan antara laki-laki dengan A, wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas. Yang B, seorang wanita saudara sesusuan dan kemanakan sesusuan ke bawah. Yang C, seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke bawah. Yang D, anak yang disusui istrinya dan keturunannya. Larangan kawin menurut pasal lanjutan larangan kawin menurut kompilasi hukum Islam. Yang keempat, karena keadaan tertentu. Yang A, wanita tersebut masih terikat perkawinan dengan pria lain. Yang B, wanita tersebut masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. Yang C, wanita yang bukan Islam. Yang kelima, karena sebab lainnya. Yang A, pria dilarang memadui istrinya dengan seorang wanita yang berhubungan nasab atau susuan dengan istrinya. Contohnya, saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya. Terus, wanita dengan bibi dan kemanakannya. Lanjutan sebab lainnya yaitu C, seorang pria dilarang kawin dengan A, seorang wanita yang ditalak 3 kali. Yang B, seorang wanita yang didilian atau gugur dalam jika bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus dan telah habis masa iddahnya. Yang D, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam. Terus, pencegahan perkawinan, pengertiannya upaya untuk merintangi atau menghalangi suatu perkawinan antara calon pasangan suami istri yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Tujuannya, menghindari perkawinan yang dilarang menurut hukum agama maupun hukum negara.
Lanjutan pencegahan, orang yang dapat mencegah perkawinan menurut pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang satu, pertama, para keluarga dalam keturunan lurus ke atas dan ke bawah. Yang kedua, saudara. Yang ketiga, wali nikah. Yang keempat, pengampu. Yang kelima, pihak yang berkepentingan. Tata cara pencegahan. Yang pertama, mengajukan permohonan ke pengadilan di wilayah hukum tempat akan dilangsungkan perkawinan. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1/74. Yang kedua, memberitahukan kepada pegawai pencatatan nikah. Yang ketiga, hakim memutuskan menolak atau menerima permohonan tersebut. Yang keempat, dengan putusan tersebut, pencatatan nikah memutuskan perkawinan dapat dilangsungkan atau tidak. Pencegahan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam. Orang yang dapat mengajukan, yang pertama, para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah. Yang kedua, saudara. Yang ketiga, wali nikah. Yang keempat, wali pengampu dari salah seorang mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, ayah kandung. Yang keenam, suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan. Yang ketujuh, pejabat yang ditunjuk atau mengawasi perkawinan. Pembatalan pernikahan, pengertiannya yaitu supaya suatu saat upaya untuk membatalkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 1/74. Perkawinan yang dapat diajukan pembatalannya. Yang pertama, perkawinan yang tidak dilangsungkan di muka pegawai pencatatan. Yang kedua, wali nikah yang tidak sah atau tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi. Yang dapat mengajukan pasal 23 Undang-Undang 1/74. Yang pertama, para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. Yang kedua, suami atau istri. Yang ketiga, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Yang keempat, pejabat yang ditunjuk menurut pasal 16 ayat 2. Yang kelima, setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut. Kompilasi hukum Islam pasal 70 sampai dengan 76 Inpres nomor 1 tahun 1991 ada 2 macam, yaitu yang pertama, perkawinan batal sejak semula dianggap tidak pernah ada. Yang kedua, perkawinan dapat dibatalkan. Perkawinan batal jika 1. Suami melakukan perkawinan sedang ia sudah mempunyai 4 orang istri. Yang kedua, seorang menikahi istrinya yang telah dilian atau pernah dijatuhi talak 3 kali, kecuali bekas istrinya sudah menikah lagi dengan pria lain. Yang ketiga, perkawinan dalam hubungan semenda atau sususuan sampai derajat tertentu menurut pasal 8 Undang-Undang 1/74. Perkawinan dapat dibatalkan jika seorang suami melakukan poligami tanpa izin PA. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri orang lain yang sah. Yang ketiga, perempuan yang dikawini masih dalam masa iddah. Yang keempat, melanggar batas minimal usia perkawinan. Yang kelima, dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Yang keenam, perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Mengajukan pembatalan jika A. Perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Yang B. Waktu melangsungkan perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Permohonan tersebut dapat diajukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak diketahuinya keadaan tersebut. Jika tidak dilakukan, maka haknya akan gugur. Perjanjian kawin atau PK diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di BW diatur dalam pasal 139 sampai dengan 154. Pengertiannya, perjanjian kawin, perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan, suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari materi perkawinan.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.